Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel yang baru dibuat ini. Channel yang akan membahas tentang Yesus Kristus dan berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Video pertama ini akan membahas tentang Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Bapak gereja yang bernama Eusebius dari Kaisarea menyadari keberadaan Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Ketiganya adalah jabatan penting yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sejarah perjalanan gereja selalu diwarnai dengan adanya pengakuan-pengakuan iman bahwasannya Yesus adalah seorang imam, nabi, dan raja. A.A. Hodge berpandangan bahwa Kristus memiliki jabatan sebagai mediator dalam 3 fungsi, yakni imam, nabi, dan raja. Mari kita lihat lebih lagi tentang ketiga fungsi tersebut. Yang pertama, nabi. Nabi adalah seorang yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat. Seorang nabi harus memiliki kepekaan untuk membedakan manakah suara Tuhan, suara hati sendiri, dan manakah suara setan. Saat seorang nabi menyampaikan pesan Tuhan, lalu ternyata hal-hal yang disampaikannya tidak benar atau tidak terjadi, ia harus menanggung hukuman mati sebagai konsekuensinya. Saat pesan tersebut benar-benar berasal dari Tuhan, maka seorang nabi yang diutus tersebut harus menyampaikan pesan itu dengan penuh keberanian, meski disertai oleh tantangan dan penolakan. Pesan Tuhan tersebut harus disampaikannya dengan tegas dan setia. Ia harus menyampaikannya apa adanya dengan tidak menambah maupun menguranginya. Seorang nabi harus menyampaikannya meskipun pesan Tuhan tersebut sangat keras. Nabi tersebut harus menyampaikan pesan kepada siapa Tuhan menghendaki untuk menyampaikannya, baik kepada masyarakat biasa, imam, tua-tua, ahli Taurat, panglima, raja yang sedang memerintah, atau juga nabi palsu yang hanya mengatasnamakan Tuhan namun tidak benar-benar menerima firman darinya. Yesus saat berada di dunia ini ketika mengenakan tubuh inkarnasinya selalu menyiapkan waktu khusus berelasi dengan Bapa. Yesus selalu pergi ke tempat yang sunyi waktu pagi-pagi benar untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa. Persekutuan antara Yesus dengan Bapa dapat juga dilihat sebagai pemberi indikasi adanya kepekaan di dalam diri Yesus terhadap kehendak Bapa dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi. Fungsi nabi yang dijalankan oleh Yesus dapat dilihat dari perkataannya yang begitu keras dan menusuk ditujukannya kepada orang-orang Farisi dengan menyatakan bapa mereka adalah iblis, seperti yang tercantum dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Contoh lainnya dapat dilihat dalam Matius 23 ayat 13-37, di mana saat Yesus memberikan teguran keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai kemunafikan mereka. Kehadiran Yesus sebagai nabi hendak memberitahukan keberadaan manusia yang telah berdosa. Pelayanannya juga bermaksud agar manusia menyadari keberadaannya yang penuh dengan dosa, sebagaimana yang dicontohkan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8 tentang apa yang dirasakan oleh Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mujizat mengumpulkan banyak ikan yang dilakukan oleh Yesus membuat Petrus menyadari dosanya dan merasa tidak layak di hadapannya. Kesadaran akan adanya dosa membuat manusia mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut agar dapat diampuni dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Kedua, imam. Setelah menyadari keberdosaan dan ketidaklayakan di hadapan Tuhan, maka manusia mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut agar diampuni dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Sayangnya dari semua upaya yang dilakukan oleh manusia, tidak satu pun yang dapat memuaskan hati Tuhan. Kesucian Tuhan selalu menuntut bahwa konsekuensi dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Untuk itu dibutuhkan suatu pelayanan perantara
yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Pelayanan ini memungkinkan manusia dapat diampuni dan diterima di hadapannya. Pelayanan itu adalah pelayanan sebagai imam. Jabatan imam berhubungan dengan kekudusan Tuhan dan tugas sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Seorang imam besar harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang direalisasikan dalam pelayanan di Bait Allah. Seorang imam harus membedakan dirinya dari masyarakat pada umumnya, menjaga kekudusan dengan mematuhi aturan yang diperuntukkan bagi imam seperti tidak minum anggur, tidak menikahi janda, tidak menyentuh mayat, dan lain-lain. Seorang imam harus memiliki kepekaan untuk menyadari keberdosaan masyarakat. Disinilah seorang imam menjalankan perannya sebagai perantara yang berdoa dan menyelenggarakan ibadah, mempersembahkan korban untuk pengampunan manusia yang berdosa tersebut. Yesus dalam menjalankan fungsi imam telah berdoa bagi pengikutnya seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 17, di mana ia berdoa bagi murid-muridnya agar dikuatkan untuk hidup dan bersaksi. Dalam Matius 23 ayat 37, diberitahukan bagaimana Yesus menangisi Yerusalem yang telah menolak dirinya, serta nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan sejak masa-masa yang jauh sebelumnya. Pelayanan terpenting sebagai imam besar yang dilakukan oleh Yesus adalah menggenapi tugas penyelenggaraan ibadah sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani pasal 7 dan 8. Ibrani 7 ayat 27 menerangkan bahwa penyelenggaraan ibadah yang dilakukan oleh Yesus Kristus tidaklah sama dengan yang telah dilakukan oleh para imam besar lain. Ada 3 perbedaan imam besar lainnya dengan Yesus, yakni yang pertama, imam besar lainnya mempersembahkan korban untuk diri sendiri, setelah itu umat. Hal ini disebabkan karena imam besar itu sendiri masih berdosa, sama seperti manusia pada umumnya. Sedangkan Yesus mempersembahkan korban hanya untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri, karena ia tidak pernah berbuat dosa. Kedua, imam besar lainnya mempersembahkan korban setiap hari. Ini menunjukkan bahwa semua korban-korban tersebut tidak akan pernah cukup untuk menghapus dosa manusia. Sedangkan Yesus mempersembahkan korban cukup sekali untuk selama-lamanya. Korban yang dipersembahkan oleh Yesus itu sangat cukup untuk menghapus dosa semua manusia di segala zaman, karena tidak terdapat cacat dan celah padanya. Yang ketiga, imam besar lainnya menggunakan ternak sebagai korban, tetapi Yesus membawa dirinya sendiri dijadikan korban. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 15. Yang ketiga, sebagai raja. Jabatan raja merupakan suatu bentuk otoritas yang sangat mendukung untuk menjalankan keadilan, melakukan manajemen di berbagai aspek seperti pada pemerintahan, militer, masyarakat, serta sumber daya alam. Pengelolaan berbagai aspek yang berhasil akan berdampak pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dan kejayaan gemilang bangsa Israel terjadi pada zaman masa pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Seorang raja memiliki prinsip kebenaran dan keadilan agar dapat memberi penilaian serta pengambilan keputusan yang tepat. Kitab Daniel dalam pasal yang kedua ayat 44 memberitahukan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesuslah yang akan memerintah dalam kerajaan itu. 1 Korintus 15 ayat 25 dengan jelas menyebutkan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Suatu bentuk pemerintahan yang pasti berbeda dengan kepemerintahan di dunia ini. Jika berbagai pemerintahan yang ada di dunia ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya,
maka pemerintahan Yesus Kristus adalah pemerintahan yang sempurna. Ia akan memerintah dengan keadilan dan kasih. Sebagai raja yang melindungi masyarakat, Yesus telah mengerjakan hal terdahsyat dengan mengalahkan maut sebagai musuh terakhir, sebagaimana terdapat dalam Yohanes 15 ayat 26. Sebagai raja yang mementingkan kesejahteraan masyarakatnya, maka Yesus yang juga menamakan dirinya sebagai Sang Awal dan Akhir menyediakan tempat baru, yakni di langit dan bumi yang baru serta Yerusalem baru, sebagaimana dituliskan dalam kitab Wahyu 21. Dalam ayatnya yang kelima, ia berkata, "Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikian penjabaran singkat tentang Yesus menjalankan fungsi sebagai nabi, imam, dan raja. Nantikan video selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.